Kemudian Pak Gufron tadi menjelaskan bagaimana kemudian kita bisa menggunakan Google Site gitu untuk membuat portofolio digital dan mengemasnya dengan kearifan lokal. Dan hari ini kita masuk ke dalam kelas Bapak Ibu bagaimana kemudian di tengah gempuran globalisasi kita kenali berbagai budaya gitu Bapak Ibu dengan cara-cara yang seru dan asyik bersama Kuisis. Makanya hari ini tema kita adalah kenali budaya dengan cara yang seru bersama Kuisis kayak gitu Bapak Ibu. Kita kenalan dulu Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalan saya Furqan Nur Rahman merupakan rekan dari Pak Ferry, Pak Gufron, dan Bu Novia. Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 dari Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Beji 3 Kota Depok, Jawa Barat, Bapak Ibu. Nanti kalau lagi ke Jawa Barat, mampir ke Depok gitu Bapak Ibu. Kemudian selain itu saat ini juga saya selain menjadi duta rumah belajar, saya aktif di Direktorat SD Kemendikbudristek. Kemudian ini beberapa prestasi dalam pemanfaatan teknologi gitu Bapak Ibu. Mulai dari tahun 2020 sampai 2023 alhamdulillah ada beberapa prestasi yang karena teknologi kemudian bisa saya dapatkan seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pembahasan kita hari ini adalah yang pertama yaitu kita akan sama-sama mengenal apa itu kuisis Bapak Ibu. Kemudian kedua, alasan kenapa sih kita harus menggunakan kuisis kayak gitu. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kemudian kita memanfaatkan kuisis untuk pengenalan budaya kearifan lokal daerah kita kepada peserta didik kita gitu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu apa itu kuisis? Nah, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi gitu ya dengan istilah atau platform ini ya dengan kuisis. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering dan sudah dekat sekali dengan platform ini, tapi kita kembali mencoba mengeksplorasi, mengingat kembali, mendalami kembali tentang apa itu kuisis. Kuisis adalah platform pembelajaran interaktif Bapak Ibu yang berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena dengan kuisis, seolah-olah peserta didik kita itu belajar seperti bermain Bapak Ibu dengan berbagai bentuk yang diberikan oleh kuisis gitu ya, penugasan yang luar biasa dan yang sejak beberapa hari yang lalu luar biasanya lagi Bapak Ibu dengan menggunakan akun belajar ID gitu kan, kita bisa mengakses seluruh bentuk pertanyaan yang dulu itu kalau kita pakai akun yang Gmail biasa itu kekunci Bapak Ibu dan itu hanya bisa digunakan oleh akun-akun super. Saat ini dengan akun belajar ID kita bisa mengaksesnya Bapak Ibu luar biasa sekali. Kemudian yang kedua adalah tentu dengan bentuk gamifikasi tersebut bisa mendorong keterlibatan aktif siswa Bapak Ibu dengan berbagai mode penyelenggaraan yang interaktif dan menarik sehingga membuat siswa aktif. Dan yang penting adalah dalam pemanfaatan itu memudahkan guru Bapak Ibu. Kita bisa membuat berbagai bahan ajar, kita bisa membuat berbagai bentuk instrumen penilaian untuk siswa. Kita bisa menggunakan yang canggihnya lagi Bapak Ibu di kuisis itu ada kuisis AI, nanti kita coba praktekkan sebentar itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kuisis AI itu sangat-sangat mempermudah kita, memperingkas waktu pengerjaan kita, dan rasanya sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan Bapak Ibu untuk pembelajaran terutama dalam pengenalan budaya-budaya kearifan lokal daerah kita gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nih, kenapa harus kuisis yang tadi sudah disampaikan? Tentu dengan bentuk sebuah pertanyaan yang digamifikasi tersebut itu membuat pembelajaran menjadi semakin menyenangkan Bapak Ibu untuk peserta didik kita tentunya dan juga menyenangkan bagi guru. Kenapa? Karena dengan kuisis ketika kita memberikan kuisis kepada anak-anak itu kita tidak repot-repot lagi yang kemudian menilai satu persatu jawaban siswa. Kita tidak usah repot-repot lagi kemudian mendata hasil pengerjaan siswa karena dengan kuisis sudah langsung dinilai, data rekapannya rapi dalam bentuk Excel kita bisa download, dan ini sangat menghemat waktu kita guru dalam melakukan proses asesmen tentunya. Dan yang ketiga adalah tentunya dengan hal-hal yang menarik dan interaktif tersebut akhirnya membuat siswa kita menjadi semangat belajar Bapak Ibu.
Nah, ini luar biasa sekali gitu Bapak Ibu, yang mudah-mudahan setelah ini kita bisa menggunakan kuisis gitu Bapak Ibu untuk meningkatkan semangat anak-anak peserta didik kita. Nah, ini yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, bagaimana kemudian kuisis AI ini bisa kita manfaatkan, kita bisa gunakan untuk pembelajaran kita Bapak Ibu. Nih, jadi di kuisis sendiri itu ada beberapa bentuk penggunaan AI. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan atau menghasilkan kuis itu dari sebuah prompt atau teks yang kita berikan kepada kuisis Bapak Ibu. Dari teks tersebut kemudian nanti kuisis akan mengolah dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pernyataan yang kita inginkan gitu. Kemudian yang berikutnya nih, misalnya Bapak Ibu memiliki sebuah bahan ajar yang sudah disusun sebelumnya gitu kan. Bapak Ibu mau bikin kuis. Nah, nggak usah repot lagi sekarang, nggak usah Bapak Ibu baca, pilih satu-satu, bikin soal, kemudian bikin jawaban. Tapi dengan kuis AI, kita cukup hanya dengan mengupload dokumen tersebut, nanti kuis secara otomatis langsung Bapak Ibu menyesuaikan pertanyaan dengan jumlah yang kita tentukan juga gitu. Yang tentunya sesuai dengan dokumen yang kita upload tersebut. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu menemukan sebuah materi di YouTube, misalnya Bapak Ibu menonton tayangan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu merasa tertarik untuk membawa video tersebut ke dalam kelas. Lalu Bapak Ibu ingin membuat asesmen gitu kan ya di akhirnya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir nonton videonya, detiknya di stop, bikin soal, nggak usah khawatir. Karena dengan kuisis AI, Bapak Ibu cukup hanya tempelkan link YouTube tersebut, nanti kuisis yang nonton sendiri, kuisis yang bikinin soal kita Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali kalau kita bisa manfaatkan di kelas, mempermudah guru, tentunya memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa, karena situasi yang akan terbangun adalah situasi yang interaktif dan menyenangkan, sehingga semangat belajar siswa menjadi meningkat gitu Bapak Ibu. Sebetulnya di sini ada materi yang cukup panjang nih Bapak Ibu. Tapi karena saya shock Pak Rizali gitu ya, Pak Gufron apa namanya langsung langsung memberikan waktunya. Jadi ini uh, kita langsung praktek aja Bapak Ibu ya. Kita tes-tes sebentar gitu bagaimana hal-hal yang tadi saya jelaskan kita buktikan gitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah yang harus Bapak Ibu lakukan, tentu Bapak Ibu silahkan pergi ke portal quizzes.com Bapak Ibu. Nah, quizzes.com. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Inilah tampilan dari quizzes gitu Bapak Ibu. Nah, cukup mudah untuk kita bisa gunakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini jelas gitu Bapak Ibu. Kita langsung klik buat. Nah, di sini kita langsung ditawarkan nih Bapak Ibu. Di sini ada kuisis AI yang tadi sama-sama kita bahas. Di sini ada presentasi. Jadi selain membuat sebuah kuis, kita bisa membuat sebuah paparan materi menggunakan kuisis Bapak Ibu. Ini ada kuisis AI ya yang kita coba nih Bapak Ibu. Kita coba bagaimana kemudahan-kemudahan yang tadi saya ceritakan itu kita buktikan sekarang gitu Bapak Ibu. Kita klik kuisis AI gitu ya. Nah, di sini saya mau ambil kearifan lokal gitu Bapak Ibu. Kita cek di YouTube ya nih. Di YouTube. Nah, boleh Bapak Ibu, misalnya budaya Kalsel, saya mau coba minta saran nih Bapak Ibu, boleh mikrofonnya diaktifin. Budaya Kalimantan Selatan Bapak Ibu, apa kira-kira Bapak Ibu yang mau kita jadiin soal nih? Boleh di sini, coba saya lihat ada siapa nih di sini. Pak Rizali, Begipang, boleh Pak Rizali? Saran Pak Rizali. Begipang Pak, Oh iya, budaya Kalimantan Selatan ya. Apa Apa ya? Bu tadi? Begipang, Be? Gipang, Nah, itu. Jepang. Coba ya, kita cek ya. Coba kita cek. Nah ini Jepang. Oke. Gitu ya Bu ya. Begipang. Begipang, Begipang. Begipang, ya. Apa nih? Oh ini ya. Nah, ya, Oh berarti sejarah Begipang ya Bu ya. Sejarah. Ini ya Bu ya. Kuda Begipang udah Bu. Gipang, ya, Ini ya. ya, Ah nih. Misal ini nih Bapak Ibu kita mau
memperkenalkan budaya kepada anak-anak misalnya tentang legenda kuda Gipang ya Bu ya, betul ya, Iya. Kalimantan. Kisah bahasa Banjar itu. Hmm. Nah, kita misal menggunakan video ini sebagai media yang kita berikan kepada anak-anak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ingin mengetes nih atau mengetahui pemahaman peserta didik kita sejauh mana gitu kan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot kemudian nonton 14 menit, Bapak Ibu dengerin video ini, Bapak Ibu catat satu-satu, bikin soal, jawaban gitu ya. Bapak Ibu cukup copy linknya nih, di sini ada klik dibagikan, kemudian salin linknya nih Bapak Ibu. Salin linknya gitu ya, salin linknya, atau di sini nih di atas Bapak Ibu tinggal copy juga bisa. Nah, setelah di copy, di sini Bapak Ibu kita pilih yang ubah link jadi kuis Bapak Ibu. Kita ubah link jadi kuis. Di sini kita paste aja langsung Bapak Ibu. Nah, sudah. Nah, setelah itu di sini kelasnya kita tinggal sesuaikan nih kelas berapa. Kira-kira misalnya saya ngajarnya SD gitu Bapak Ibu ya. Itu saya di kelas 5 misalnya. Ini tulis saja Bapak Ibu mata pelajarannya misalnya lainnya. Jumlah soal saya maunya misalnya 5 deh gitu kan. Kita pilih gitu kan. Linknya sudah, kelasnya sudah, mata pelajarannya misalnya ada seni budaya silakan dicari tapi biar saya cepat klik lainnya. Jumlah soal 5 gitu. Kemudian kita hasilkan pertanyaan Bapak Ibu. Nih. Kita hasilkan pertanyaan. Oke. Kita tunggu beberapa menit biar kuisis AI yang membuat soal dan jawabannya Bapak Ibu. Tiba-tiba jreng, sudah nih Bapak Ibu. Siapakah yang dipimpin oleh seekor raja dalam kisah kuda Gipang Banjar? Raden Aryandi Braja. Betul Bu? Kita nonton dulu ya. Iya. Nah, kemudian apa yang membuat kuda Gipang lumpuh dalam kisah tersebut gitu kan? Misalnya ditarik tali hidung gitu kan ya. Ini kita harus nonton dulu nih, kita konfirmasi dulu apa enggaknya ya gitu ya. Nah, kemudian siapakah yang menyambut kedatangan Lambung Mangkurat di Kerajaan Majapahit? Nah, misalnya nih Gajah Mada, kita cek deh Bapak Ibu ya. Nih, kita cek nih. Kita cek mana ada di sini, coba yang kira-kira kuda. Mengapa Lumbung Mangkurat harus membawa kuda putih kembali ke Banua? Ini yang teman-teman guru sejarah nih gitu konfirmasi. Nah, ini coba Lambung Mangkurat. Nah, dari Raja Majapahit tuh ya, ada nih bener Bu. Nih Gajah Mada kan. Nah, Iya. nyambung tuh. Jadi sesuai kan gitu. Kita cek lagi misalnya. Apalagi Bu selain itu, Bapak Ibu boleh saran sejarah apa? Nah, selain itu ada sejarah lagi Bu, atau boleh Bu saran Bu? Ada tadi saya tanya tuh sejarah Madihin ya, Madihin coba. Oh ya, Madihin. Madihin. Madihin tuh tentang apa tuh Bu? Alat musik ya? Enggak, itu kayak syair. Oh ini nih, lagu sejarah Banjarmasin Madihin ya? Oh ini lagu-lagunya sejarah budaya Kalimantan Selatan. Nih ada seri budaya, misalnya ini ya Bu, kita ambil contoh nih, kayaknya Di seri budaya Indonesia kali ini Kalimantan Selatan nih tentang pakaian-pakaian adat atau makanan adat mungkin ya, lebih mudah kita konfirmasinya. So udah nih, saya mau cari lagi, kita ini kita klik buat quiz AI, kemudian link kita paste di sininya kelas 5 10 soal, hasilkan pertanyaan. Siap. Iya, terima kasih Pak Ferry. Saya ini nih deg-degan waktunya terlalu sempit, makanya saya agak
buru-buru. Kita cek nih Bapak Ibu. Kita tinggal kasih linknya, kemudian kita tunggu beberapa waktu, jeng. Oke, kita cek nih. Ini kayaknya ini wawasan umum ya Bapak Ibu ya. Iya. Di mana letak geografis Provinsi Kalimantan Selatan? Oh, mungkin di videonya dikenalin dulu ya, di mana Kalimantan Selatan, misalnya dekat Kalimantan Tengah. Tarian tradisional yang terkenal dari Kalimantan Selatan adalah tari Baksa Kembang. Betul Bapak Ibu? Iya. Ya, oke. Makanan khas dari Kalimantan Selatan, soto Banjar. Ya. Lokasi wisata terkenal di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari atas bukit adalah Bukit Matang Kaladan. Kaladan. Nah, betul ya. Pakaian adat laki-laki dari suku Banjar pada masa Kesultanan Banjar terdiri dari bagian-bagian berikut kecuali ini ada rok pendek gitu ya. Ini sampai apa ya Bapak Ibu ya? Luar biasa bentuk pertanyaannya sampai yang jawaban benar atau jawaban yang bukan jawaban yang benar gitu ya. Diolah sama quiz AI ini menjadi sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Ini luar biasa banget. Apa hiasan? Kemudian setelah ini, setelah kita menggunakan quiz AI, penting bagi kita Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi seperti yang tadi kita lakukan, apakah soal-soal yang ditulis ini itu sesuai gitu Bapak Ibu. Apakah kunci jawabannya pun sesuai gitu Bapak Ibu. Perlu kita cek kembali agar nanti ketika kita berikan kepada anak-anak itu tidak keliru gitu Bapak Ibu. Nah, misalnya ini nih udah beres nih ya. Kita tinggal klik simpan di sini Bapak Ibu. Kita klik simpan. Nah, misalnya kuis budaya Kalimantan Selatan gitu ya. Kita klik simpan. Pertanyaan gini Bapak Ibu, yang paling sering tuh gini. Pak, iya kuisis seru gitu kan ya. Tapi anak-anak nggak boleh bawa handphone gitu kan Bapak Ibu kan. Iya. Nah, gimana caranya gitu kan ya, agar kemudian anak-anak tuh nggak usah bawa handphone, tapi dia bisa merasakan keseruan menggunakan kuisis Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lagi praktekkan juga nih Bapak Ibu, kita coba praktekkan kembali gitu ya. Bagaimana sih caranya agar ketika kita sudah merencanakan sebuah pembelajaran yang seru menggunakan kuisis, sayang nih kalau niatan baik kita itu terhenti hanya karena alasan siswa tidak boleh bawa handphone misalnya gitu kan, ataupun siswa tidak memiliki handphone, udah buat seru semangat kita bagi kuisis, ya handphonenya nggak jadi kan, kayak ya sayang juga. Nah sekarang kita akan coba Bapak Ibu, ternyata mungkin sebagian besar Bapak Ibu tentu sudah mengenal dan sudah pernah mendengar ya tentang ini nih, namanya adalah kuisis mode kertas nih Bapak Ibu. Kalau mode klasik kan yang kita jawab cepat-cepatan tuh ya. Penugasan ini yang ada kayak seperti kita sedang naik gunung gitu bersama-sama seluruh anak. Kecepatan guru, ujian, dan mode tim ini sama-sama semuanya menggunakan handphone gitu Bapak Ibu. Tapi luar biasanya nih Ibu, Bapak, di kuisis itu menyediakan fitur namanya mode kertas, di mana peserta didik kita itu ketika mengalami misalnya kondisi tidak memiliki handphone atau situasi peraturan yang tidak memperbolehkan siswa membawa handphone gitu ya, itu bisa teratasi dengan kuisis mode kertas Bapak Ibu gitu. Kita cek nih ya, gimana sih kuisis mode kertas itu gitu. Setelah tadi kita sudah sama-sama bikin kuis pakai AI gitu kan ya, dengan coba dari YouTube, kemudian kita simpan dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu, kita cross check kembali apakah sudah ada jawaban yang keliru atau ada soal yang melenceng gitu kan ya, itu kita cek lagi. Setelah sudah dicek lagi, kita langsung klik mulai Bapak Ibu, mulai sekarang. Kemudian Bapak Ibu klik mode kertas. Nah, mudah, tidak menggunakan handphone siswa, niatan baik kita untuk membuat sebuah pembelajaran yang seru bisa terlaksana tanpa ada alasan apapun. Nggak punya handphone nggak masalah. Peraturan nggak boleh bawa handphone nggak masalah, bisa gitu. Kalau peraturan gurunya nggak boleh bawa handphone kayaknya nggak mungkin gitu kan ya. Jadi itu bisa Bapak Ibu. Nah, namun dalam menggunakan kuis mode kertas ini Bapak Ibu ada beberapa syarat gitu ya. Ada beberapa syarat yang harus kita lewati terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, apa sih syaratnya gitu ya? Yang pertama Bapak Ibu, itu kita harus cetak cue card untuk siswa Bapak Ibu.
Jadi walaupun anak tidak menggunakan handphone, tapi handphone tersebut digantikan dengan kertas yang isinya itu adalah barcode gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ketika Bapak Ibu klik mode kertas nanti akan muncul tampilan seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, hal pertama adalah Bapak Ibu silahkan di sini cetak cue card-nya terlebih dahulu Bapak Ibu. Dengan cara Bapak Ibu silahkan klik di sini ada tombol PDF ya. Bapak Ibu klik PDF. Nanti dia otomatis akan membuka tab baru. Dan di sini kita akan melihat ada si loading Bapak Ibu. Disediakan sebanyak 60 nih Bapak Ibu. 60 cue card atau 60 QR code gitu Bapak Ibu ya. Yang Gede dimana ya. QR code ini yang akan kita print gitu Bapak Ibu, kita cetak, kita berikan kepada siswa kita gitu Bapak Ibu. Jadi siswa kita cukup dengan kertas ini, dia bisa mengikuti kuisis dengan cara yang seru, asik, menyenangkan gitu. Nah, misal contoh gini. Bapak Ibu punya muridnya 25 misalnya. Untuk memudahkan Bapak Ibu dalam proses nanti pengolahan hasil dari asesmennya gitu ya. Di sini sudah diberikan nih Bapak Ibu keterangan nih, siswa nomor 1 gitu kan. Nah, berarti nomor 1 ini silakan Bapak Ibu berikan kepada siswa yang memang nomor urut dari daftar hadirnya itu nomor 1 gitu Bapak Ibu. Jadi nanti sesuai ketika si barcode yang 1 ini jawab, oh yang muncul adalah yang siswa nomor daftar hadir 1 gitu Bapak Ibu. Terus dicetak sampai misalnya Bapak Ibu ada 25 peserta didik. Berarti dicetaknya sebanyak sampai siswa nomor 25. 25 gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu pertanyaan lagi muncul gini. Kalau beda soal cue card-nya dicetak lagi dong. Nggak usah Bapak Ibu. Jadi cue card ini hanya sekali cetak, itu bisa digunakan untuk soal-soal berikutnya yang Bapak Ibu buat menggunakan kuisis gitu. Ataupun misalnya, Pak, teman saya mau pinjem nih gitu. Bisa nggak sih dipakai sama akun yang lain gitu kan ya misalnya kuisisnya. Sih bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup sekali cetak. Ini cue card ini sekali cetak itu bisa digunakan sampai bertahun-tahun gitu Bapak Ibu. Kalau nggak rusak gitu ya. Jadi ya tidak usah cetak-cetak lagi, cukup sekali cetak. Nah, makanya kalau saya bersama anak-anak ini udah alhamdulillah udah berjalan yang tahun kemarin udah dan tahun ini. Jadi anak-anak itu saya cetakin nih Bapak Ibu. Kemudian saya laminating gitu Bapak Ibu. Jadi dia ketika kalau kertas biasa gini kan ya, kebetulan ada di sekolah, saya simpan di sekolah, jadi di rumah nggak simpan. Kalau kertas biasa kayak gini kan, dia melewat-lewat gitu ya, tidak keras atau tidak kaku. Nah, tapi kalau kita kasih laminating, itu dia bisa dipegang satu tangan aja, dia nggak mudah tertekuk ataupun melewat-lewat gitu ya, jadi kokoh gitu. Kemudian yang syarat berikutnya adalah setelah anak kita cetakin, kita kasih sesuai dengan urutan daftar hadirnya. Syarat yang berikutnya adalah nih Bapak Ibu, pada saat anak-anak ingin memegang kertasnya, pastikan anak-anak memegang dengan benar tidak sedikit pun mengenai barcode-nya. Barcode-nya. Nah, jadi tangannya harus betul-betul berada di luar QR code-nya Bapak Ibu. Nah, misal contoh nih, sedikit aja gini, itu nggak bisa Bapak Ibu, dia nggak akan ke-scan oleh handphone kita, nanti kita praktekkan setelah ini. Ataupun miring gitu ya, itu juga nggak bisa. Itu yang syarat yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Pak cara penggunaannya? Penggunaannya cukup mudah Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di sini ada huruf A nih Bapak Ibu ya. A, ya kan? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? A. Iya. Kemudian di sini ada huruf D. Ini ada huruf B. Ini ada huruf C gitu Bapak Ibu. Contoh misalnya, ketika kita ngasih soal nih Bu, ini dengan Ibu siapa Bu? Alhamdulillah nih dengan Ibu saya jadi konfirmasi. Ibu siapa Bu? Maaf Bu. Ibu Sri Rahmawati, SMP Ibu Sri 12, Hulu Sungai Rahmawati. Tengah. Luar biasa. Terima kasih Bu udah jawab-jawab Iya. pertanyaan saya. Nih misalnya nih Bapak Ibu ngasih soal. Jawabannya misalnya D gitu kan ya. Jadi arahkan peserta didik. Ketika jawabannya D, maka huruf D ini harus ada di posisi atas Bapak Ibu, diputar sama dia. Contoh jadinya kayak gini. Ini A kan atasnya. Iya. Kalau jawabannya D, berarti posisi D-nya harus di
Di atas. atas. Diputar sama dia tuh. D-nya jadi di atas. Hmm. Gitu. Misalnya soal kedua, jawaban yang berikutnya adalah A. Nah, berarti dia putar gini. Yang Harus A harus di lagi di atas atas. adalah Oh, jawaban A. A. Gitu Bapak Ibu. Oh. Nah, jadi cukup simpel caranya anak-anak pegang, nggak boleh nutupin barcode gitu kan ya. A, Iya. B, C, D-nya diputar-putar aja gitu Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, itu cara anak menjawab. Jadi cukup dengan kertas dia bisa menjawab. Nah, sekarang kita coba praktekkan nih Bapak Ibu ya. Kita coba praktekkan bagaimana apa saja hal yang dilakukan ketika kita ingin menggunakan barcode ini. Yang pertama tadi sudah sama-sama kita bahas, kita harus cetak QR PDF-nya code dia terlebih QR dahulu PDF. gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah, bentar saya aktifin ini dulu Bapak Ibu biar kita bisa cek. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, handphone saya kelihatan Bapak Ibu, kelihatan nggak Bu? Iya. Tampilan Kelihatan, handphone Pak. tadi. Kelihatan. Ya, kelihatan ya? Iya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini saya bagi dua aja nih biar kelihatan dua-duanya ya. Nih, yang berikutnya adalah setelah tadi kita cetak apa namanya cue card, kemudian kita sudah laminating, kita udah jelasin ke anak gitu caranya ya diputar-putar gitu kan Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu harus nih, sekarang kita lihat ke handphone ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus download terlebih dahulu aplikasi Quizzes di handphone Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang Android downloadnya di Play Store, yang iOS downloadnya di App Store. Tinggal dicari ini Bapak Ibu, kayak sinyal saya agak dicari diketik-ketik di Play Store ataupun di App Store, kemudian cari Quizzes Bapak Ibu. Enggak. Nggak bisa share screen Bapak Ibu. Masih loading nih Bapak Ibu. Bapak Ibu di Play Store sambil kita nunggu ya, saya bisa jelasin. Cari aplikasi Quizzes gitu ya, dicari, di download. Kemudian setelah di download, anggaplah ini udah di download ya Bapak Ibu. Sinyal. Oke deh. Anggap kita udah download gitu Bapak Ibu ya. Iya. Nah, inilah tampilannya nih Bapak Ibu yang ini ya nih. Bentuk apa? Bentuk aplikasinya kayak gini Bapak Ibu ya. Quizzes, logo Quizzes gitu kan. Kemudian setelah itu kita buka Quizzesnya Bapak Ibu. Kita buka Quizzes. Nah, hal penting yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita ingin menggunakan Quizzes mode kertas Bapak Ibu, pastikan akun Bapak Ibu antara akun yang ada di laptop dengan akun yang akan Ibu masukkan di dalam aplikasi Quizzes itu merupakan akun yang sama Bapak Ibu. Contoh di sini akun saya adalah Quizzes. Saya pakai akun yang sinyal. Wifi-nya lagi. Oh iya Ibu. Tapi tadi suara saya putus-putus nggak Ibu ya? Enggak. Enggak ya? Ya, suaranya jelas sekali, Pak. Jelas ya? Iya. Iya, itu kayak lemot banget. Ininya apa sih namanya? Akun apa? Koneksi internetnya. Ini dia masih loading. Nih, email saya coba saya logout dulu ya. Kita sama-sama logout. Nih, di sini saya loginnya pakai email saya misalnya Bapak Ibu. Kita pakai email yang furqan@gmail.com Bapak Ibu ya. Yang ini nih, furqan@gmail.com. Nah, pastikan yang kita login di aplikasi kita
Ini saya keluarin lagi yang di handphone ya. Itu juga yang tadi ya, yang sama ya. furqan@gmail.com. Kita pilih sekolah, pilih guru, Google. Nah, kita pilih di akun yang sama Bapak Ibu. Yaitu tadi yang furqan@gmail.com. .com. Jadi harus sama ya yang di laptop dengan yang di aplikasi Iya. Bapak Ibu. Jangan sampai salah. Nah, sip. Ini udah sama ya. Di laptop furqan@gmail.com, di HP furqan@gmail.com gitu ya. Sip. Nah, kemudian setelah unduh aplikasi di handphone udah beres. Kemudian kita di sini nih Bapak Ibu, ini saya hilangin dulu nih. Bentar. Ini ada yang coret-coret apa? Coret-coret. Coret-coret layar. Nah, kalau sudah akun yang di laptop dan di handphone sama gitu ya, kita di sini jangan lupa Bapak Ibu untuk memudahkan kita mendapatkan ini jawaban namanya siapa, siswanya siapa gitu Bapak Ibu ya. Di sini kita klik tugaskan. Nah, kita bikin kelas dulu Bapak Ibu. Nah, ketika saya ulangin ya, di sini jangan langsung mulai, kita tugaskan dulu. Tugaskan dulu. Kemudian Terus di buat sini kita klik buat. Nah, kita klik buat. Di sini Bapak Ibu mau nulis satu-satu boleh. Ataupun misalnya Bapak Ibu punya data siswa misalnya ya, punya data siswa di laptop ataupun di mana. Kemudian Bapak Ibu mau langsung di copy nih misalnya ya, di copy semuanya, set, copy. Langsung aja Bapak Ibu, di sini kita tempel. Set. Nah, gitu kan, biar cepat gitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah tulis satu-satu, biar cepat. Nah, nama kelasnya misalnya di sini kelas sekolah Merdeka, misalnya itu Merdeka gitu ya Bapak Ibu, itu contoh. Nah, kalau sudah nama grup kelasnya udah ditulis, anak-anaknya udah lengkap gitu kan ya, sesuai urutan daftar hadir, kita klik simpan. simpan. Nah, kelasnya udah, kartu udah dicetak, udah dikasih ke anak sesuai urutan daftar hadir, kemudian kita udah unduh aplikasi Quizizz juga, nama-nama anak di kelas udah kita masukin. Nah, barulah kita klik mulai Bapak Ibu. Kita klik mulai. Nah, kita klik mulai. Nih, kita buka Quizizz-nya juga Bapak Ibu. Nanti otomatis di Quizizz kita akan ada notifikasi. Nah, muncul kan? Kuis mode kertas dimulai Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, ini tampilan di laptop, harapannya bisa Bapak Ibu sorot menggunakan InFocus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi laptop Bapak Ibu pakai InFocus, sorotin ke anak ke tembok gitu ya, biar anak-anak bisa lihat. Itu untuk memudahkan anak melihat soalnya. Ataupun kalau misalnya Pak nggak ada InFocus, bisa nggak? Tetap masih bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal dikte, bacain soalnya gitu ya. A ini, B ini, C ini, D ini gitu ya. Selalu ada apa namanya upaya-upaya yang kita bisa lakukan misalnya dalam kondisi InFocus nggak ada. Tapi enaknya InFocusnya ada sehingga bisa lebih maksimal lagi gitu Bapak Ibu. Udah nih, ini nunggu, ini tinggal kita klik mulai sekarang Bapak Ibu. Kita klik mulai sekarang nih, kita klik mulai. Seret gitu. Nanti yang di layar langsung otomatis menampilkan soalnya gitu kan. Di mana letak geografis Provinsi Kalimantan Selatan gitu ya. Anak-anak baca kan tuh, anak-anak silakan pikirkan baik-baik, jawab dengan tepat gitu kan ya. Anak-anak udah kasih waktu mereka berpikir, kalau sudah mendapatkan jawaban, sudah Pak gitu kan ya. Oke, hitungan ketiga gitu kan ya. Silakan angkat kertas kalian gitu. Akhirnya diangkat kan kertasnya. Tadi mana lagi kertasnya nih? Kertasnya hilang nih Bu. Saya ini dulu. Saya siapin dulu. Saya ini dari pagi tuh saya inget banget mau apa namanya? Mau saya bawa pulang kertasnya. Sampai pulang sekolah saya kelupaan bawa gitu ya. Nah, ini kertasnya nih. Silakan anak-anak angkat jawaban kalian. Diangkatlah tuh sama anak-anak gitu ya. Nah, setelah anak-anak angkat, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita langsung klik aja nih memindai respon ya.
Kelihatan kan Bapak Ibu ya, memindai Iya. respon yang di sebelah Mm-mm. ini kita ya, Yang memindai di semua. HP tadi, Nah, Pak. Iya. ya kan tuh, tampil Mm. kan? Nah, misalnya anak yang satu Oh. gitu ya, nampilin A. Mm. Nah, di sini nih menariknya Bapak Ibu nih. Ini kan ada nih saya contoh nih, ada 3 jawaban nih ya. Mm. 1, 2, 3 kan? Dia langsung ngebaca Bapak Ibu tuh di sini nih. Dia langsung ngebaca, ada 3 nama kan? 3 nama, langsung kelihatan tuh. Kalau merah berarti jawabannya salah Bapak Ibu. Ini kita putar ya. Yang B sekarang. Tuh. Yang Ahmad Zami. Jawabannya apa nih? D. Nah, kalau yang hijau itu benar Bapak Ibu gitu. Jadi sambil kita scan itu kelihatan langsung tuh anak-anak jawabannya salah atau benar itu. Itu kita simpan aja buat kita, jangan dikasih tahu kamu salah, jangan. Itu rahasia kita Bapak Ibu. Tampilan yang ini nih yang ada di sebelah sini ini hanya bisa dilihat oleh kita gitu. Ini anak-anak masih ngangkat apa namanya ngangkat kertasnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu karena beberapa video kebetulan saya sebagai guru pamong PPG gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya beberapa kali melihat ketika saya melihat video pelaksanaan pembelajaran teman-teman yang PPG itu di scan ya Bapak Ibu maju satu-satu anaknya disamperin satu-satu satu dia ke depan dia ke belakang gitu kan Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu capek kasihan Bapak Ibu gitu ya. Cukup di sini dari depan nih kita di tengah-tengah kelas ini kita zoom aja Bapak Ibu HP kita. Kita zoom gitu Bapak Ibu. Tinggal digeser, digerakin gitu kan. Misalnya yang belakang nggak kelihatan, angkat, yang depannya turunin. Kita zoom lagi gitu kan Bapak Ibu, gitu kan. Nah, kalau udah semua, misalnya siswanya yang hadir kan ada 27 tadi ya. Kalau di sini ada nih 4 tanggapan berarti baru 4 gitu yang Menjawab. menjawab. Kalau udah 27 nanti dia berubah jadi 27. Nah, tampilan di layar gimana? Tampilan di layar itu seperti ini. Jadi anak-anak pun bisa mengkonfirmasi gitu ya Bapak Ibu. Oh Pak, saya belum ke-scan gitu karena nama dia belum berubah menjadi warna ungu gitu Bapak Ibu. Gitu kan ya. Misal udah beres, udah ya gitu. Sip. Kita periksa, jawab. Jeng jeng. Nah, langsung di sini jawabannya yang betul adalah D gitu kan ya. Nah, yang paling atas ada Ahmad Sahlan Zami gitu ya, Zami gitu kan ya. Nanti urutan ini nih Bapak Ibu menariknya dia akan berubah posisi kayak kita main kuisis saja menggunakan handphone gitu kan. Tentu dengan adanya ini akhirnya anak-anak tuh memiliki jiwa kompetitif yang saya harus serius nih, saya harus bisa menjawab benar gitu kan. Akhirnya anak-anak terhindar dari yang namanya salah aja lah. Jawabannya A B C D Bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya kadang kita. Iya. Ya. Nah, jadi kan karena ada namanya kelihatan nih dia jadi berbondong-bondong, saya mau yang pertama gitu. Merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan kan Bapak Ibu. Akhirnya membuat mereka lebih fokus, membuat mereka lebih antusias dan serius gitu. Dan ini seru banget Bapak Ibu kalau kita bisa terapin di kelas gitu. Pertanyaan kedua gimana Pak? Nah, kita tinggal klik pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang di handphone nih kan ya. Pertanyaan ayo anak-anak. Tarian tradisional yang terkenal dari Kalimantan Selatan apa? Gitu kan ya. 1, 2, 3, jawab. Nah, kita memindai respon. Jawab. Nah, langsung tuh otomatis kan tuh Bapak Ibu. Aduh, yang belakang nggak ke scan gitu. Samperin nggak usah Bapak Ibu. Cukup di depan aja. Bapak Ibu zoom. Gitu kan? Layarnya nih Bapak Ibu, layarnya di zoom kayak biasa kita ngezoom pakai kamera HP gitu kan? Kita zoom pakai 2 jari, kita besarin, kita kecilin. Jadi Bapak Ibu cukup di depan aja, nggak usah samperin satu-satu ke belakang gitu ya. Satu anak samperin scan nggak usah Bapak Ibu. Dengan kecanggihan kuisis semua bisa dilakukan di depan, kita tinggal zoom in zoom out aja gitu. Kalau sudah, udah ya gitu. Anak-anak saya bilang ngecek juga di sini gitu ya. Pak, saya belum Pak. Gitu. Misalnya, oh siapa? Aska, Pak, belum Pak Aska. Oh nomor 7 Aska ya. Oh iya, tangan kamu nak menutupi barcode. Oh iya Pak, scan lagi ya, scan lagi. Scan lagi Aska gitu kan. 7. Nih. Nah, Aska. Nah, misalnya gitu kan. Udah, Aska ke scan gitu kan nomor 7. Udah ya, udah semua Pak. Misalnya gitu ya. Kita jawab 1, 2, 3. Wah, ini seru banget Bapak Ibu. Setelah ini anak-anak nih yang benar pasti yes gitu kan ya.
yang salah ya gitu. Nah, itulah yang apa namanya menjadi situasi yang kemudian akhirnya kita yang ngajarin pun jadi ikut bahagia gitu Bapak Ibu, karena kita melihat keseruan anak-anak belajar gitu. Mereka teriak senang, kemudian ketika mereka salah kemudian bukan yang akhirnya malas nggak mau main, enggak, tapi mereka malah lebih menunjukkan semangat agar bisa menjawab benar pada soal-soal berikutnya. Nah, ini menarik sekali kalau kita bisa praktekkan, yang akhirnya Bapak Ibu ini bisa membantu kita secara tidak langsung itu membuat pengenalan budaya kearifan lokal daerah kita itu dengan cara-cara yang asik gitu Bapak Ibu. Pasti nih ketika udah selesai nanti pulang ke rumah, "Mah, tadi aku juara kuis loh," gitu. "Oh, emang tentang apa?" "Ih, tentang itu mah, tentang kebudayaan wilayah kita. Tadi aku jawab benar, tahu mah tentang tarian tradisional itu ada tari baksa kembang, aku benar gitu. Masa teman aku jawabnya tari kecak mah," gitu misalnya gitu ya. Jadi cerita juga untuk mereka kepada orang tuanya, dan ini akhirnya kebahagiaan pun sampai di orang tua. Ini sayang banget Bapak Ibu kalau kita tidak manfaatkan kemudahan ini untuk bisa mendukung proses pembelajaran kita yang menyenangkan gitu Bapak Ibu. Udah selesai nih, anggapnya udah selesai gitu ya. 10 soal kita coba, lama juga nih Bapak Ibu ya. Kita anggaplah udah selesai. Kalau udah selesai gimana Pak? Nanti di sini nih di pertanyaan selanjutnya itu berubah jadi selesai atau akhir quiz Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai kita dapat rekapannya nih Bapak Ibu seperti ini ya. Nanti kita tahu mana anak-anak yang jawabnya benar di mana aja nomornya, yang jawabnya salah di mana aja gitu kan. Pertanyaannya gini, "Pak, datanya bisa nggak tuh di-download?" gitu kan ya. Tenang Bapak Ibu, datanya bisa di-download. Menariknya dan enaknya itu di-downloadnya bisa dalam format Excel Bapak Ibu. Di mana Pak downloadnya gitu ya. Kalau tadi kita dibuat, kalau mau tahu hasil atau download apa namanya data perolehan siswanya, kita klik hasil Bapak Ibu di sini nih. Kita klik hasil, saya besarin. Hasil kita klik. Nah, misalnya yang tadi ini ya, misalnya tadi kan cuma sedikit ya, saya coba yang ini sama anak-anak nih, misalnya penyajian data. Nah, kan ini udah nih anak-anak nih, kelihatan nih jawaban salah benarnya nih Bapak Ibu ya. Nah, ini kita unduhnya di mana Pak? Unduhnya di atas ini Bapak Ibu nih. Ada icon unduh seperti biasa. Nih yang ini ya. Download. Kita klik download. Nah, kemudian nanti kita tunggu prosesnya, dia otomatis terdownload. Kita tinggal buka nih Excel-nya nih Bapak Ibu. Kita buka Excel-nya. Syafiq, mana dulu nak? Ayo lagi nih. Nah, ada Excel-nya Bapak Ibu, mohon maaf. Anak saya udah bangun tidur siang. Jadi mohon dimaklumi. Nah, misalnya ini udah nih. Secara keseluruhan kita dapat nih Bapak Ibu yang menjawab benar gitu kan ya. Nomor 1 ada 14 gitu kan ya. Nah, selain itu kita juga bisa dapat data setiap orangnya, data peserta. Sheet-nya kita tinggal pindahin gitu ya. Nih yang urutan pertama, Gendis gitu kan ya. Benarnya 17 gitu. Kemudian salahnya 3. Nah, itu langsung ketahuan Bapak Ibu gitu kan ya. Kita apa namanya, kita lihat lagi nih kecepatan menjawabnya. Di sini ada lagi. Ini lengkap banget gitu Bapak Ibu kalau kita mau kemudian melakukan olahan apa hasil dari asesmen kita, tinggal menggunakan data-data yang sudah kita download di kuisis tadi gitu. Nah, ini memudahkan banget Bapak Ibu bikin soal, nggak usah manual gitu kan, tinggal pakai AI. Jadi ngasih soalnya juga kita nggak usah ngeprint apa namanya soal yang hanya bisa sekali pakai gitu ya, diisi kita nilai udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau pakai kuisis mode kertas, kita print sekali bisa dipakai terus-terusan. Kemudian menariknya olahan datanya sudah ada. Kita nggak usah repot-repot lagi rekap manual karena di sini sudah ada gitu Bapak Ibu. Nah, itulah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan kuisis untuk pengenalan budaya dengan cara-cara yang seru kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Cukup ya Pak Ferry atau Pak Rizali waktunya ya? Udah. Udah Tanya ya? Pak. Boleh, boleh, Pak. Boleh tanya Pak sebentar. Saya stop.
screen Pak, share. boleh tanya nggak sebentar? Oke, Bu. Boleh dong, Bu. Itu Langsung aja tadi, atau kalau misalkan kita menggunakan cue card tadi, ya, Bu? kalau anak mau menjawab, misalkan tadi jawabannya A, kita harus huruf A-nya itu harus di atas kita. Iya, betul, Bu. Oh ya, Jadi, misalnya ini tadi saya mau ngeprint tapi nggak keburu, mohon maaf ya. Oke, bentar saya praktekkan. Ini contoh nih Bapak Ibu. Di sini kan iya. misalnya A, Mhm. ternyata saya matiin ininya dulu ya. Benar, matiin virtual backgroundnya dulu. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, karena kelihatan kipasnya dua, Bu. Depok panas, Bu. Jadi Iya, kipas dua, Bu. sama Pak, sama. Nah, misalnya gini, A nih, misalnya Iya. jawab ternyata B, anak-anak berarti diputar gini nih, Bu. Seret gitu, Oh B-nya. ya, pokoknya jawabannya A, B, C-nya tuh kalau misalkan Ya, di atas ya. di atas gitu. Ah Nah, iya. Oh ya, makanya oh ya, saya lupa, makanya soal yang kita bisa gunakan ketika mode kertas hanya pilihan ganda, iya, walaupun khusus kan banyak. Tapi iya. yang memungkinkan untuk mode kertas adalah yang pilihan ganda. Multiple choice ya. Oke, Ya, makasih Pak. oke, Bu. Oke, makasih Bu. Waduh, ini Sekali. di Makasih banyak. di komando buat nanya juga udah nanya ya ternyata ya. Oke, oke. Oke lah, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saking semangatnya itu, nggak apa-apa. Ya udah deh, Bapak Ibu yang mau nanya deh. Boleh angkat tangan dulu nanti biar saya pilih ya. Oke, sambil nunggu yang angkat tangan, nggak usah malu ya Bapak Ibu ya. Saya juga mau nanya nih. Enggak. Saya mau ngulangin aja tadi Bapak Ibu. Uh, Kalau dari kemarin kita udah belajar bikin medianya, kemudian tadi bikin portofolionya, kemudian tadi terakhir ya, kita udah diajarin asesmennya, kayak gitu ya, asesmennya ya, buat ngambil nilainya. Udah paket komplit banget tuh dari bikin medianya, ngumpulin medianya, kemudian di asesmen lagi siswanya. Udah lengkap. Belum, apa nih? Belum. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin tanya? Cek, Pak Rijali, Ya, suara saya terdengar jelas nggak ya? jelas, Pak. Ini ada pertanyaan nih dari rekan-rekan nih, tapi anu, tapi Japri. Oh, Japri Kayaknya ya udah. penasaran ini sama itu, sama gimana tadi Pak Gupron ya, maksudnya tuh bikin apa? Ada yang tombol-tombol emot lucu itu ya, rumah-rumah adat tadi segala macam. Kayaknya pengen ditunjukkan gimana pembuatannya seperti itu. Cuman malu katanya Pak. Ya udah nggak apa-apa, yo Mas Gufran langsung dijawab aja gimana sih nyisipin gambarnya jadi tombol tadi ya, tombol-tombol tadi sehingga bisa masuk ke bagian-bagian berikutnya seperti itu. Silakan Mas Oke, Gufran. baik, terima kasih. Tadi saya seru sekali nih menyimak paparan dari Pak Furkon. Wah, paparan yang sangat luar biasa nih kalau diterapkan di kelas Bapak Ibu itu siswanya jadi seru seperti itu. Nah, sekarang untuk pertanyaan, bagaimana sih menyisipkan tombol-tombol gitu ya? Mungkin kita langsung share screen saja. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum share tombol mungkin kita tarik dulu deh ke awal gitu ya. Jadi untuk Google Site ini ya Bapak Ibu, ini gratis ya, disediakan fiturnya oleh Google. Nah, Bapak Ibu ketik aja sites gitu ya, sites gitu. Nanti kalau bingung alamatnya apa gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal login saja ke website tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ya sudah disediakan beberapa template gitu ya. Kalau misalkan bingung mulai dari mana nih gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih nih mau bikin apa, portofolio, bikin buat kelas, bikin buat acara, bikin buat project ya, portofolio foto ini sudah ada template-templatenya. Nanti walaupun Bapak Ibu memilih salah satunya, itu juga masih bisa disesuaikan seperti itu ya. Misalkan nih kita ambil yang Beri contoh anggap Pak. ini ya portofolio satu gitu ya. Oke. Jadi nah, ini tampilan di beberapa halaman. Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa halaman ya.
nanti akan muncul boleh di atas, bisa di bawah seperti itu untuk halamannya. Nah, jadi di sini untuk halaman beranda gitu ya, di sini ada pilihannya kita memasukkan header ya Bapak Ibu. Headernya di atas. Nah, ini temanya ini bisa kita ganti gitu Bapak Ibu, atau bisa disesuaikan. Aduh, kayaknya nggak cocok nih seperti itu. Jadi kita mau hapus-hapus semuanya gitu juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Nah, misalkan nanti kita coba memasukkan dari awal tuh gimana caranya kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan header ya. Nah, header. Nah, untuk header sendiri Bapak Ibu mau yang mana? Mau yang sampul yang langsung besar, spanduk, atau hanya judul saja? Ini juga bisa dipilih ya Bapak Ibu. Kalau saya untuk di halaman depan biasanya pakai yang di beranda gitu ya, biar dia besar tampilannya, pakai mode sampul. Nah, kemudian untuk gambarnya sendiri Bapak Ibu bisa mengganti ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita bisa di menu upload atau pilih gitu ya. Kalau di menu pilih ini kita menggunakan yang sudah disediakan oleh Google gitu ya. Bisa dari galeri yang sudah disediakan gitu kan. Ada dengan URL misalkan kita mau mengcopy gitu ya, atau kita mau Google gambar ya, atau ada di Drive kita, di Google Foto kita, atau di Google Drive kita gitu ya. Tinggal dipilih kan Google gambar, misalkan saya tentang fisika misalkan ya, kita klik aja fisika. Nah, barangkali ada yang mau dijadikan sebagai header di Google Site kita, misalkan ini ya. Aduh, aduh kayaknya ini kurang menarik deh gitu ya. Terus Bapak Ibu, kayaknya mau saya pakai di Canva aja biar lebih menarik. Nah, jadi saya kemarin Bapak Ibu untuk tombol-tombol dan segala macamnya itu saya menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Jadi di Canva ini nanti kita edit gitu ya, termasuk tombol-tombolnya yang mana mau kita masukkan. eh, itu nanti diekspor dalam PNG dan eh, jadi yang backgroundnya kosong nanti baru kita masukkan di sini, nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya. Oke, misalkan kita buat menu yang kosong saja dulu Bapak Ibu ya. Misalkan di sosial kita mau pilih yang persegi aja nih desain kosongnya. Oke, ini untuk eh, tombol misalkan Bapak Ibu ya. Ini untuk tombol atau background juga nggak masalah ya, Bapak Ibu. Jadi nanti menyesuaikan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu untuk headernya perlu tampilan yang sasirangan misalnya. Ada nggak sasirangan? Sasirangan. Nah, misalkan muncul, kita lihat ada nggak sasirangan. Baik, sepertinya adanya gambar ya. Misalkan kita tampilkan ini, kita jadikan latar belakang gitu ya. Atau mau dijadikan full aja tanpa jadikan latar belakang karena kita mau buat tombol kosong di halaman selanjutnya juga boleh ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini kita mau memasukkan kayak tadi saya Huma Betang gitu ya Bapak Ibu. Jadi Huma Betang. Nah, saya mau memasukkan logo ini sebagai logo untuk di profil saya gitu. Jadi saya tinggal masukkan saja gitu ya tombol ini. Kemudian saya cari icon bulat gitu misalkan. Karena saya mau tombolnya itu berbentuk bulat gitu ya. Jadi circle gitu ya. Kita pilih circle atau di grafis dibentuk ini. Nah, tinggal kita ubah warnanya aja Bapak Ibu. Oke, misalkan warnanya saya mau warna orange. Kita taruh di paling belakang ya. Nah, ini terlalu. Oh, gitu, ini aja deh. Nah, ini sudah tombol profil sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, misalkan Bapak Ibu mau ada efek animasi-animasinya gimana gitu ya. Bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu cari animasi circle gitu ya, circle animasi. Atau mau dikasih sparkling gitu yang bintang gitu ya. Sparkling star. Nah, Sparkling Star, pilih yang di filter ini, Bapak Ibu pilih yang animasi ya, beranimasi cek ya. Nah, nanti akan muncul nih eh, yang mana yang mau dipakai, misalkan ya.
Oke, kita coba satu dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi cara menyimpannya untuk yang background ini, karena ini bentuknya tidak animasi ya Bapak Ibu. Jadi di halaman pertama ini kita unduh ya Bapak Ibu untuk halaman pertama ini sebagai PNG misalkan ya, PNG halaman 1. Oke. Nah, setelah itu kita unduh. Untuk halaman 2 misalkan kita unduh sebagai GIF ya, karena misalkan dia bergerak-gerak. Nanti kita coba satu lagi yang bukan GIF ya, kita duplikat dulu. Misalkan Bapak Ibu perlu yang ada animasi bergerak seperti ini ya. Jadi untuk halaman 2 dan 3 kita coba ya. Untuk halaman 2 juga kita download, tetapi yang versi GIF ya untuk halaman 2 ini Pak Ibu. Oke. Kemudian untuk halaman ketiga, nah, kalau GIF ini memang agak lambat Bapak Ibu mengunduhnya dibandingkan dengan gambar biasa. Jadi memang harap menunggu ya Bapak Ibu. Setelah itu untuk halaman ketiganya ya kita unduh juga, tetapi yang di sini Bapak Ibu pilih yang pagi, kemudian latar belakangnya pilih yang transparan gitu ya, biar dihnya di belakang itu hilang gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah semua Bapak Ibu, siap nih Bapak Ibu untuk dimasukkan ke Google Site kita. Nah, jadi di sini kita mau ganti nih ya, gambar ini menjadi gambar sasirangan tadi. Jadi fotonya kita ganti nih ya, kita upload ya, karena kita sudah punya gitu kan. Kita upload, cari di menu download tadi ya, kita simpannya di situ. Nanti dia akan menyesuaikan nih Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Misalkan di sini, kayaknya kita perlu yang di atasnya deh. Tuh, gitu ya. Kemudian untuk tombol tadi, kita bisa menyisipkan Bapak Ibu, menyisipkan gambar. Nah, jadi untuk menu menyisipkan, di Google Site ada banyak menunya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyisipkan kotak teks, gambar, sematan link ya. Kemudian ada dari Drive. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menyisipkan YouTube ya, dokumen, Google Slide gitu ya, spreadsheet, formulir dan diagram. Nah, paling enak itu paling banyak bisa di menu sematkan ya. Jadi menu ini menu yang utama untuk menyisipkan. Nah, jadi misalkan saya memasukkan menu gambar, saya mengupload nih Bapak Ibu gitu ya. Di menu download tadi kita coba yang GIF tadi ya, dia bergerak apa enggak Bapak Ibu. Nah, dia bergerak nih Bapak Ibu menunya. Kita taruh di atas sini ya, biar dia terlihat full gitu. Ini misalkan berandanya kita hapus aja ya, biar menjadi menu utama gitu misalkan. Ah, oke. Oh tadi lupa nih Bapak Ibu untuk menghapus backgroundnya ya tadi, untuk yang di GIF-nya ini. Nah kita bandingkan dengan satunya. Oke, kita upload. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kalau ini tadi backgroundnya terhapus ya. Tadi yang satunya tadi lupa mencet Bapak Ibu. Bentar. Oke, nah tinggal diatur aja Bapak Ibu lebarnya. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal menautkan nih. Misalkan kita kasih teks juga ya. Misalkan di sini teks, kita kasih profil gitu ya. Kita coba. Nah, di profil ini kita coba masukkan. Kita taruh di sini. Nah, sudah masuk nih. Misalkan di satunya juga kita buat ya. Nah, nanti kita kasih tautan kalau kita klik ini nanti munculnya di halaman profil misalnya gimana caranya ya. Misalnya kita ubah dulu namanya jadi profil. Nah, jadi di sini Bapak Ibu klik saja. Nanti ada muncul sisipkan link ya. Jadi sisipkan link ini diklik. Nah, nanti dia akan menuju kemana gitu ya. Misalkan kita akan menuju ke menu profil dan klik terapkan. Nah, sama dengan yang satunya ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang gambar bergerak ini juga bisa ya Bapak Ibu untuk menautkan
ke sebagai tombol untuk ke halaman selanjutnya gitu. Misalkan mau jadi ada efek-efek 3D-nya, berarti Bapak Ibu di sini dikasih itu, ya, dikasih bayangan gitu ya. Misalkan di sininya eh, dikasih efek gitu. Mana efeknya ya? Oke, saya itu copy aja di Misalkan ada efek-efek seperti apa, silakan Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Sebentar. Oke, nah tadi sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu mau memasukkan gitu ya, memasukkan video dari YouTube gitu. Nah, Bapak Ibu di sini di menu paling bawah ya, ada menu YouTube gitu, menu YouTube. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja mau nyari apa gitu ya. Misalkan di sini tadi tentang Putri Junjung Bui misalkan. Nah, ini ada cerita dari buatan Bang Denny nih ya, kalau nggak salah. Nah, ini juga bisa masuk ya, Bapak Ibu. Di sini. Jadi sangat mudah sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu sebelum membagikan, kita bisa preview dulu nih. Di sini perhatiin jauh ya, Bapak Ibu. Kita lihat. Anaknya Google Slide ini, dia akan menyesuaikan untuk tampilan ketika menggunakan komputer, bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau pencet ini tadi, dia akan menuju ke menu profil gitu ya. Kemudian ada juga menyesuaikan tampilan di tablet dan juga di handphone. Nah, jadi dia otomatis Bapak Ibu ya. Jadi tampilan seperti apapun dia seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau sudah yakin dengan desain Bapak Ibu bisa klik publikasikan. Nah, kemudian alamat webnya jangan lupa Bapak Ibu tulis misalkan di sini nama sekolah Bapak Ibu boleh. Misalkan atau nama Bapak Ibu boleh juga Pak Guru, Pak Guru Gufron misalkan kayak gitu. Nanti dia akan mengecek apakah nama ini tersedia gitu. Kalau tersedia nanti tinggal klik publikasikan dan Bapak Ibu akan mendapatkan tautan yang bisa dibagikan kepada siswa-siswinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya mungkin itu Pak Ferry. Oh ya, satu lagi, mohon izin. Nah, tadi kata saya bahwa untuk Google Site ini bisa dilaksanakan secara berkolaborasi dengan guru-guru lain atau dengan siswa-siswa ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membagikan nih pada orang lain ya. Misalkan kita sama-sama bikin yuk gitu ya. Ada beberapa halaman gitu ya. Kamu klik deh bagi-bagi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan ya emailnya apa gitu. Terus pilih sebagai editor seperti itu. Nah, nanti tinggal dibagikan saja. Jadi dia apa tadi? Karena tidak memiliki Google akun. Oke, nanti pastikan dulu alamat emailnya benar Bapak Ibu. Nanti akan bisa membagikan kepada guru lain seperti itu. Mungkin itu aja Pak Rijali, silahkan. Oke, terima kasih Pak Gufron, Mas Gufron udah sangat jelas sih kalau dari Ulun. Bagaimana Ibu yang bertanya? Saya juga nggak tahu yang mana nih yang bertanya. Udah sangat jelas ya? Atau ada lagi yang masih belum? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi kita lanjut ya. Silakan Bapak Ibu raise-kan atau angkat tangannya yang ingin bertanya. Aduh, apakah udah sangat jelas sekali ya nih? Ini mungkin sudah mulai merancang-rancang gitu ya. Wah, kayaknya nanti setelah mengikuti webinar Mbak Tata ini nanti saya akan suruh siswa buat komik, nanti bikin portofolio, terus nanti kuisisnya pakai paper deh karena di sekolah seperti Iya. ini. Gitu. Oh. Mungkin sudah ada Jadi ini bayangan-bayangan gitu. sepertinya jadi Ya, Iya, sebentar project gitu. memang besar ada ya, bayangan dah, Pak. Mas Gufron ya. Bisa jadi project besar nih di kelas. Ditunggu mungkin nanti dari guru-guru lain yang sudah melaksanakan ya Pak Rijali ya. Kita tunggu. Ya. Silakan di tag aja nih Pak Rijali di Instagramnya atau gimana nanti. Oke, nanti Dibagi-bagi karyanya aja. bisa diperlihatkan ke Mas Gufron atau Bu Novi ya kemarin ya. Sama Iya, Pak Orhan benar. juga kalau ada praktek baiknya nanti. Iya. Jadi Ya untuk Bapak Ibu anak-anak ada yang ingin bertanya lagi?
Waduh. Oh ya Bapak Ibu itu daftar hadir udah di share ya di kolom chat, silahkan diisi. Kita sambil nunggu, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya. Ini udah sangat jelas tadi dijelasin sama Mas Gofron sama Pak Furkon ya, tentang portofolio, kemudian tadi tentang bagaimana asesmen yang menyenangkan dengan quizzes ya. Ini ya Mas Furkon masih ada di sini nggak? Ada Pak. Ya kalau saya nih, kalau boleh saya sambil nunggu-nunggu peserta ya, saya Link sharing ininya, aja deh sambil nunggu-nunggu link peserta yang absennya, mau nanya. link absen ada. Jadi saya itu kalau di kelas sih biasanya pakai mode kertas itu juga sih Pak. Soalnya kan saya masih di SD, biasanya anak-anak juga belum bawa handphone kayak gitu. Seru ya Pak, seru banget anak-anak. Seru. Kalau pakai mode kertas ini kan tidak perlu khawatir kuota yang kadang-kadang kan anak-anak di SMK juga Pak nggak ada kuota kayak gitu, HP-nya habis baterai gitu ya. Jadi ada yang nggak bisa. Jadi kalau pakai paper ini semuanya bisa ya terfasilitasi untuk kuis di kelas kayak gitu. Dan ini kemarin saya juga menggunakan, tetapi soalnya soal-soal ice breaking kayak gitu. Jadi seru juga Pak. Jadi misalkan pertanyaan, kalau sapi hadapnya utara, buntutnya hadapnya kemana? Kayak gitu kan. Selatan, timur, barat, bawah gitu kan. Jawabannya kan bawah ya. Mau hadap kemanapun buntutnya kan ke bawah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dijadikan ice breaking juga dengan menggunakan paper mode juga seru sekali sih Pak. Artinya ya Mas ya, nggak harus asesmen juga, sebenarnya ice breaking Ya, pun betul. bisa nih pakai paper mode kayak gitu. Oke. Silahkan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau sharing aja juga nggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu, ada lagi? Dengan quiz. Oke, ini ada yang sharing nih Pak. Dengan quizzes mode kertas sangat membantu ulun di kelas. Murid happy katanya Aina Yanti. Wah, keren nih. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada lagi kita sampai di sini sih. Keren, oke. Oke, emang keren tuh. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada lagi kita sampai di sini ya. Mungkin juga perlu istirahat ya Bapak Ibu ya. Ya, Udah pulang kerja mungkin kan. nggak sabar Oke deh liburan Bapak. kayak ini Pak. Udah libur. Oke, mungkin Sabtu, nanti sekarang libur, untuk Pak. rekamannya juga bisa dibagikan ya. Kalau memang ketinggalan seperti itu. Iya, ada yang mau bertanya tadi? Bu Nur Laila ya? Bukan. Ini Bapak Ibu untuk pembuatan komik di Canva, portofolio dengan Google Site dan quizzes itu tidak seberat yang dipikirkan gitu ya. Mending coba dipraktekkan saja. Tutorial juga sudah banyak, bisa bertanya dengan teman, bahkan ajak siswa gitu ya. Kemarin kan juga komik itu siswa juga mereka malah lebih mahir gitu, lebih kreatif gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk mencoba seperti itu sih. Pak Denny bisa berhadir. Enggak. Denny Ranoptri. Suara saya kayak kemarin nggak nih Pak Rijali? Jelas, Oh aman jelas. Pak, aman Pak. Udah Nah, itu. jelas kok. Ini apalah Nggak ada penyakitnya beban. kemarin nih. Kayaknya Pak Denny belum bisa. Mungkin yang bisa kita akhiri Pak Rijali. Oke deh, kalau nggak ada lagi nih Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh deh
kita satu kata terakhir ya dari narasumber hebat kita pada hari ini. Siapa nih yang mau duluan nih? Mas Boleh, Gufron dulu boleh. atau Ya, ya. Pak Furkan dulu? Oke deh. Oke. Satu kata Jadi terakhir nih dari Mas Gufron, kata-kata silakan terakhir Mas. ini seram sekali, Pak, kata-kata terakhir ya. Jadi Bapak Ibu, Silakan ya. teknologi ini bagaikan sayap ya, sedangkan kearifan lokal itu bagaikan akar. Terbanglah tinggi dengan inovasi, namun jangan lupa genggam erat nilai-nilai luhur budaya bangsa gitu. Itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat belajar. Keren. Aduh, boleh aplausnya dulu Bapak Ibu. Wah, keren kata-katanya. Keren ini sudah. Oke, lanjut Pak Furkan. Ini Satu kata Panitia terakhir. ini nggak ada briefing dulu nih. Emang harus Tutup gitu aja, Pak. Pak. Gufron. Dadakan ya. Ya, Mas jangan-jangan Pak Gufron Gufron tutup apa beda. udah briefing nih. Anu, Pak, Template itu, saya Pak. sebentar tadi. Template. Kalau saya Bapak Ibu, jadikan apa yang kita lakukan sebagai niatan kita untuk berdampak kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Gitu aja. Oke, wow. Keren. Itu kata-katanya menusuk. Betul sekali. Oke. Ini Bapak Ibu narasumber ini, Bapak narasumber ini ada yang chat nih di kolom chat. Kamana batakun amun pas lagi kada bisa. Wah, ini kalau dalam bahasa Banjar ya, kalau bahasa Indonesianya tuh kalau ulun hendak, kalau saya kurang paham lagi kemana saya bisa menghubungi kayak gitu ya. Kemana yo? Boleh nanti ke Share. narasumber ya. Share IG. Pak Oke. Furkon, Pak Gufron. Oh ya, share IG-nya Pak Furkon dong di kolom chat, sama Mas Furkon juga di share ya, biar bisa dihubungin sama pesertanya nanti. Jangan lupa di follow juga ya. Nah, Gufron 913. Atau ketik nama juga bisa, Pak. Oh Gufron ya, langsung Firmansyah gitu, namanya atau Gufron. Furqanur Rahman juga kayaknya nanti munculnya Lah, beliau nih. kapan apa ngijelnya anu nih rame iki? Oke. Lo jarene Nah, udah Senin. ada linknya. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita tutup, silakan Nambahi klik pirang link centimeter, Instagram Pak? Bapaknya. Bapak Furkon langsung di follow. Mulane pirang senti, enek setengah meter. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, silakan daftar I-nya diisi ya. Sampai kelupaan. Belum Izin Pak selaku Rijali. moderator hari ini. Izin Pak Iya. Rijali. Iya, Pak. Kita di Ya, acara ini silakan. ditutup oleh Pak Sukani, Pak Rijali. Oh, ada masukan. Lah iya, Astagfirullahaladzim, Mas, hampir lupa saya. Oke, silakan Pak Maju nih. Sukani diakhiri dengan Iya, mungkin kan, doa kecil atau ya, Pak. bagaimana, silakan Pak. Ya, coba jempolnya dulu kalau suara saya terdengar bagus. Jempolnya Coba. dulu. Mantap. Jempol 2 nih buat Pak Sukani. Iya, terima kasih banyak buat pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Sudah sore, Pak ya. Oke, Mas Gufron Firmansyah, Duta Teknologi dari Kalimantan Tengah, serta Bang Furkon dari Duta Teknologi dari Jawa Barat, Bang Furkon. Oke, salam kenal nih. Dan para peserta sekalian, kami khususnya saya mewakili teman-teman Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Sukani, angkatan pertama di tahun 2017. Terima kasih banyak kepada para peserta sekalian yang sudah berhadir dan menyimak materi dari hari kemarin sampai hari ini. Walaupun ada beberapa dari kita yang masih kurang mahir atau baru mengetahui tentang materi tersebut, Bapak Ibu juga dipersilahkan nih untuk searching-searching di YouTube, mungkin ya untuk memperdalam ilmunya, atau kata Pak Rijali tadi ya, sama siapa tadi menghubungi ya Pak Rijali ya. Nah, bisa bertanya-tanya langsung. Namun apabila ini tidak kita coba, tidak kita praktikkan, maka kemungkinan akan hilang. Kemarin materinya apa ya? Nah, silahkan saja kita mulai saja dulu, walaupun agak tidak terlalu bagus. Yang penting dimulai dulu lah. Karena teknologi itu apabila tidak kita gunakan, apabila tidak kita langsung praktikkan, maka akan kita lupa akan materi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan sebelumnya kami para duta teknologi Kalimantan Selatan akan mengadakan lebih dekat bersama Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Selatan ini ya. Ini agenda baru kami yang insya Allah akan kami mulai pada malam Rabu ini, dikhususkan untuk semua guru
yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja, nanti akan dibagikan acara baru kami tersebut akan kami bagikan di grup-grup WhatsApp atau di komunitas-komunitas belajar yang ada di Kalimantan Selatan ini. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih Mas Gufron Firmansyah dan Bang Furkon. Semoga bisa bertemu lagi di pelatihan-pelatihan atau bincang-bincang santai selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Sukani. Baiklah Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu kembali. Ulun Muhammad Rizali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.